Dan kali ini kita bakal membahas tentang episode kelima dari Looking for Alaska, yang dimulai dengan memperlihatkan Miles, Kolonel, dan Takumi tengah berada di perpustakaan sekolah. Saat itu, Kolonel sendiri terlihat amat sangat gelisah karena ia telah kehabisan stok rokoknya. Yang dimana ketika Alaska masih bersama mereka, biasanya Alaska yang membelikan rokok di toko serba ada langganannya. Namun dikarenakan mereka bertiga belum cukup umur, mereka pun kesusahan untuk mendapat rokok tanpa Alaska. Keesokan harinya, Miles, Kolonel, dan Takumi nekat pergi ke warung yang Alaska biasa membeli rokok di sana. Namun ternyata di depan warung tersebut tengah terduduk Alaska sendirian, sambil menikmati sebatang rokoknya, menikmati setiap hembusan nafas yang ia harap dapat dengan cepat membunuhnya. Alaska menyadari kehadiran mereka bertiga, begitupun Miles, Kolonel, dan Takumi. Namun meskipun begitu, mereka memilih untuk saling diam dan tak saling menyapa. Mereka bertiga pun nyelonong masuk ke dalam toko begitu saja. Takumi mencoba membeli rokok dengan kartu identitas yang jelas terlihat palsu. Karena itu pula, si penjaga toko langsung mengusir mereka bertiga. Usaha mereka nihil, namun ketika mereka bertiga keluar toko, mereka mendapati Alaska telah pergi. Namun ia meninggalkan 3 bungkus rokok di sana. Nampak Alaska mengerti apa yang mantan temannya inginkan. Alaska seolah tak peduli dengan perlakuan Kolonel, Miles, dan juga Takumi yang kini menjauhinya. Karena sejatinya ia tak ingin pertemanan mereka usai begitu saja. Tak lama setelah itu datanglah Longwell dan Kevin memergoki mereka bertiga yang baru saja mulai ngudud. To the point, Longwell memperingatkan mereka bertiga untuk menjauhi Alaska, di mana Longwell akan memastikan Alaska mendapatkan balasan atas perbuatannya. Rat, what's your point, Kev? Do you see Alaska here? Stay away from her. No problem. Singkat cerita, sekolah mereka akan merayakan pesta Natal. Miles nampak mulai sadar bahwasannya usahanya selama ini mendekati Alaska nampak sia-sia. Ia mulai mengalihkan targetnya ke seorang gadis bernama Lara, yang sedari awal nampak tertarik pada Miles. Miles pun nekat mengajak Lara untuk pergi ke pesta tersebut bersamanya. Tanpa menjawab ajakan dari Miles, Lara hanya diam dan tersipu malu saat itu. Di lain sisi, Alaska tengah bersama Dr. Hyde duduk di sebuah bangku pinggir danau. Di sana, Alaska sedikit meluapkan perasaannya, yang kini ia merasa benar-benar kacau dan sangat kesepian dengan kesendiriannya. Alaska pun meminta Dr. Hyde untuk bersedia menemaninya hingga makan siang telah usai. Di malam harinya, Kolonel dan Miles sebenarnya mengkhawatirkan kondisi Alaska yang kini menjadi target dari kejahilan Longwell dan kawan-kawannya. Akan tetapi, mereka memilih untuk diam dan tak memperingati Alaska. Namun, walaupun begitu, nampak ketidakpedulian yang selama ini mereka ucapkan hanyalah gengsi semata. Hingga akhirnya, dengan dalih muak berdebat dengan Miles, Kolonel pun memilih untuk tidur di luar, sembari menghadap ke kamar Alaska. Terlihat Kolonel sebenarnya jelas mengkhawatirkan keadaan Alaska. Hingga di pertengahan malam, ketika Alaska tengah terlelap dalam tidurnya, dari jendela yang terbuka masuklah selang air ke kamar Alaska. Dan kemudian air pun mulai mengalir dan membasahi buku-buku kesayangan Alaska. No. Hingga keesokan harinya, Alaska yang baru saja terbangun dari tidurnya ketika ia menginjakkan kakinya ke lantai, ia amat sangat kaget karena mendapati kamarnya kini telah terendam air. Begitupun dengan buku-buku kesayangannya. Kolonel dan Takumi pun datang menemui Alaska yang kini masih terduduk berada di kamarnya. Kolonel dan Takumi berpikir bahwa apa yang dilakukan Longwell pada Alaska sudah keterlaluan, dan mereka jelas harus membalas perbuatan mereka. Namun setibanya Miles ke kamar Alaska, Miles merasa bahwa dirinya tak ada lagi sangkut pautnya dengan Alaska. Ia pun memilih pergi dan mengacuhkan semua yang terjadi pada Alaska saat itu. Kolonel dan Takumi mulai berbicara pada Alaska bahwa mereka akan melakukan pembalasan. Seketika kesenjangan pertemanan mereka pun mulai menghilang, kecuali Miles ketika Kolonel, Alaska, dan Takumi tengah melakukan perencanaan dan memulai aksi mereka. Miles kini tengah dilanda asmara bersama wanita incarannya yaitu Lara. Miles bahkan memberanikan dirinya untuk mengajak Lara melakukan kencan pertama mereka di pesta sekolah nanti.
Dan di lain sisi, Kolonel Takumi dan Alaska tengah menjalankan aksinya, mulai dari memalsukan izin untuk tak ikut menghadiri pesta sekolah bersama yang lain, membujuk Miles untuk ikut andil dalam rencana gila mereka, meskipun awalnya Miles menolak. Akhirnya, Miles pun bersedia. Tugas Miles simple, di mana ia hanya diberi tugas untuk memberi sinyal apabila Pak Starnes, Longwell, ataupun Kevin pergi meninggalkan pesta, maka ia harus memberi sinyal kepada Takumi. Singkat cerita, pesta pun dimulai. Hampir semua orang menari di sana, sedangkan Kolonel dan Alaska mulai menjalankan aksinya. Would you like to dance? I probably should have. Di lain sisi, Miles yang kini tengah menari bersama Lara, melihat bahwa Longwell menuju keluar ruangan pesta. Ia pun kemudian bergegas berlari meninggalkan Lara sendiri, dan memberi sinyal pada Takumi yang tengah berada di sebuah ruangan. Nampak Longwell kini tengah bersama Sarah, mantan si Kolonel, dan nampaknya mereka berdua tengah dilanda nafsu pergabrutan. Miles yang telah menyelesaikan tugas kini kembali menemui Lara. Lara pun kini mengetahui apa yang sebenarnya Miles, Kolonel Takumi, dan Alaska lakukan. Lara sedikit ngambek karena tak diberitahu terlebih dahulu, di mana ia meminta Miles untuk setidaknya jujur padanya. Kemudian setelah itu, di bawah lantunan lagu Coldplay, kini giliran Miles yang mengajak Lara untuk berdansa bersamanya. Pas ketika mereka mulai terhanyut dalam suasana, Miles melihat bahwa Mr. Starnes berjalan menuju keluar ruangan pesta. Ia pun bergegas untuk memperingati teman-temannya, sedangkan di lain sisi, Takumi pergi menemui Alaska dan Kolonel. Di sebuah ruangan di mana Alaska dan Kolonel tengah mengedit esai milik Longwell dan kawan-kawannya. Mendengar bahwa Sarah dan Longwell tengah pergi bersama menuju hutan tempat api unggun, Kolonel pun panas karena tempat itu tadinya merupakan tempat di mana Kolonel dan Sarah biasa memadu kasihnya. Tak lama setelah Kolonel pergi, datanglah Miles dan Lara memperingati Takumi dan Alaska bahwasannya Pak Starnes tengah melakukan patroli malamnya. Karena hal itu, Takumi mempunyai ide untuk mengalihkan perhatian Mr. Starnes. Ia pun mengajak Miles untuk melakukan aksi gila, di mana mereka kemudian pergi menuju ke pinggiran danau dan menyalakan kembang api besar. Now, run! What the hell? Benar saja, kembang api yang mereka nyalakan berhasil memancing perhatian Mr. Starnes dan menyelamatkan Lara dan Alaska dari pantauan Mr. Starnes saat itu. Di lain sisi, Takumi dan Miles kini malah dikejar angsa penghuni danau. Miles yang larinya lambat pun akhirnya terkena sambaran angsa putih tersebut. Run for your life! Singkat cerita, mereka semua kemudian berkumpul di sebuah gudang, di mana Takumi membopong Miles yang mengalami cedera bokong akibat sambaran angsa putih penghuni danau. Untungnya, Takumi si anak pramuka membawa peralatan P3K. Begitupun Alaska, ia membantu menenangkan Miles dengan sebotol anggur miliknya. Miles pun akhirnya dapat terselamatkan hari itu. Singkat cerita, setelah semuanya reda, Alaska berinisiatif untuk mengajak semua temannya melakukan sebuah permainan yang ia beri nama Hari Terburuk dan Hari Terbaik. Dimulai dari Miles yang mulai menceritakan pengalaman terbaik dalam hidupnya. Kemudian dilanjut Alaska yang menceritakan bahwa hari terbaiknya merupakan hari di mana ketika ia bersama ibunya pergi ke kebun binatang dan bersenang-senang bersama. Kemudian dilanjut Lara, Takumi, dan Kolonel. Kolonel sendiri bukannya menceritakan pengalaman terbaiknya, ia malah menceritakan mimpinya untuk membelikan ibunya rumah yang bagus dan kehidupan yang baik untuk mereka berdua. Everyone tells their story, whoever has the best one. I like the giraffes and she like the gorillas. Best I ever. What? Dan setelah itu, dimulailah permainan yang Alaska beri nama Hari Terburuk. Dimulai dari Kolonel, Miles, Takumi, Lara, dan terakhir Alaska. Dan disinilah akhirnya Alaska menceritakan tentang hal yang selama ini membebaninya. Hal yang selama ini ia pendam sendirian. Dan kurang lebih seperti ini ceritanya. Lusa setelah ibunya membawa Alaska pergi ke kebun binatang. Hari itu Alaska tengah mengerjakan pekerjaan rumah di lantai atas rumahnya. Saat itu Alaska mendengar teriakan yang berasal dari dapur. Ia pun berlari ke bawah menghampiri suara tersebut. Dan ternyata itu adalah ibunya yang tengah terbaring di lantai, memegangi kepalanya dan kejang-kejang. Alaska saat itu sangat ketakutan. Ia saat itu tak tahu harus berbuat apa. Namun ia kini sadar dan menyesal bahwa harusnya dulu ia menelpon polisi. Namun ia tak melakukannya. Saat itu ia malah menjerit dan menangis hingga ibunya berhenti kejang-kejang.
Alaska yang dulu masih kecil mengira bahwa ibunya baru saja tertidur, atau setidaknya apa yang telah menyakiti ibunya kini tak menyakiti sang ibu lagi. Alaska kecil hanya terduduk di samping ibunya saat itu. Hingga 1 jam kemudian, ayahnya yang baru saja pulang syok melihat keadaan tersebut. Dan saat itu juga ayah Alaska mulai meneriaki Alaska kecil. Kenapa kamu tidak menelpon 911? 911, ya. Sang ayah mencoba melakukan pertolongan pertama namun semuanya telah terlambat. Mendengar cerita Alaska, Kolonel Takumi, Miles maupun Lara terdiam. Mereka baru saja menyadari bahwa selama ini teman wanitanya yang begitu periang memendam perasaan yang amat sangat traumatis. Ditambah lagi sang ayah bukannya menjadi sosok ayah bagi Alaska, ia malah menyalahkan Alaska atas kejadian tersebut. Setidaknya itu dapat menjawab mengapa Alaska amat sangat menghindari rumahnya sendiri selama ini. Alaska kemudian pergi untuk mencari udara segar, menenangkan pikirannya yang kembali mengingat masa-masa traumatis yang dulu menimpanya. Di tengah gelapnya malam dengan pencahayaan redup dari lampu taman, Alaska menangis terisak di sana. Suaranya yang bergetar masih saja menyalahkan dirinya sendiri. Miles yang kini telah mengetahui betapa rapuhnya Alaska, ia datang dan mencoba menenangkan Alaska. Alaska pun bertanya pada Miles, "Mengapa? Mengapa kamu masih di sini? Bahkan setelah kamu mengetahui yang sebenarnya." Namun dengan terbata, Miles pun menjawab, "Itu karena aku temanmu." Sebuah jawaban yang jelas tak diharapkan seorang wanita yang benar-benar membutuhkan bahu untuk bersandar. Alaska kemudian berlalu pergi menuju gudang di mana mereka berlima akan menginap di sana. Alaska nampak kecewa dengan apa yang disampaikan Miles saat itu. Ia pun kemudian mematikan lampu dan mencoba untuk tidur secepatnya. Miles pun sebenarnya tak tahu ia harus berbuat apa, di mana kini di sampingnya telah ada sosok wanita lain yaitu Lara, yang tak mungkin ia tinggalkan begitu saja. Dan episode kali ini diakhiri dengan tulisan 7 hari sebelumnya. Nothing's your fault when you're a little kid. That's what it means. You're still here. Why are you still here? Because I'm your friend.